طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwani yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua sama-sama berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla setelah kita libur panjang, ya, hampir berapa bulan? 6? Hampir 6 bulan kita libur dari majelis ilmu ini, dan pada hari ini sebagai awal dari kembalinya kita bermajlis, insyaallah kita akan mengambil faedah dengan membaca risalah yang singkat dari karya Syekh Ad-Doktor Abdullah ibn Salfiq Al-Dhufairi hafizahullahu ta'ala. Beliau salah satu masyayikh yang ada di Mamlakah Hafrul Batin, nama daerahnya di Hafrul Batin, dan salah satu imam dan khatib di Masjid Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ada di Hafrul Batin. Dan ini risalah yang sangat bagus yang diberi muqaddimah, kata pengantar, oleh Syekh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Di dalam risalah ini beliau menyebutkan 10 kunci atau 10 pilar agar kita bisa meraih ilmu, agar kita bisa mendapatkan ilmu syar'i. Kemudian kita langsung membaca muqaddimah yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Abdullah Al-Dhufairi hafizahullahu ta'ala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ketemu ya muqaddimah Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Fahadhihi kalimatun yasirah في بيان الأسس المهمة التي يحتاجها السالك مسلك طلب العلم. Kata beliau setelah menyebutkan basmalah dan membawakan pujian kepada Allah serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fahadhihi kalimatun yasira fi bayanil ususil muhimmah. Ini adalah tulisan yang singkat, kalimat-kalimat yang ringkas di dalam menjelaskan tentang pondasi yang penting, allati yahtajuha as-saliku maslaka talabil ilmi. Kalimat-kalimat yang ringan, penjelasan yang singkat di dalam pondasi yang sangat penting, yahtajuha as-saliku, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menempuh maslaka talabil ilmi, menempuh jalan dalam mencari ilmu. Usi wa udzakiru biha nafsi wa ikhwani. Maka aku wasiatkan dan aku ingatkan dengan risalah ini diriku sendiri dan juga saudara-saudaraku. Fa inna man rama talabal ilm wa arada tahsilah fala budda lahu min rakaiza wa ususin 10. Maka barang siapa yang bertekad untuk mencari ilmu, barang siapa yang sudah niat untuk meraih ilmu, maka dia harus memperhatikan 10 pilar dan 10 pondasi dasar ini. Kemudian Syekh mengatakan ar-rakizatul ula, kunci atau pilar yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai penuntut ilmu, ay al-isti'anatu billahi azza wa jalla. Pilar yang pertama, kunci yang pertama adalah kita senantiasa
meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Nah, ini kunci pertama. Apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah, salat, amal-amal saleh yang lainnya, termasuk adalah di dalam menuntut ilmu, maka yang pertama kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fal mar'u dha'ifun la haula wa la quwwata illa billah. Karena manusia itu lemah. Ya, kita semua ini lemah. Tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wukila ila nafsihi halak wa dha'. Kalau urusan itu diserahkan kepada diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah, maka akan binasa, akan sia-sia. Kita tidak mampu. Daya upaya kita, kekuatan kita itu lemah. Kalau kita sandarkan pada diri kita, maka kita akan binasa, akan sia-sia semua urusan. Wa idza wakala amrahu ila Allah taala wasta'ana bihi. Tetapi jika urusan kita serahkan kepada Allah dan kita memohon pertolongan kepada Allah ala talabil ilmi, terutama di dalam menuntut ilmu, fa innallaha ta'ala yu'inu, maka Allah akan menolong kita. Kunci yang pertama di dalam belajar, mohon pertolongan kepada Allah. Kita datang ke tempat ini, kita pun mohon pertolongan Allah. Ketika kita keluar dari rumah kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Karena kita yakin kita ini lemah. Kita datang ke majelis ilmu, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hatha Allah Azza wa Jalla 'ala dzalika fi Kitabihil Karim. Dan Allah Azza wa Jalla telah perintahkan kita, perintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana di dalam kitabnya yang mulia. Faqala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita, dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Bertawakal, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas kita, kewajiban kita, mohon pertolongan dan bertawakal. Tawakal di sini disebutkan oleh para ulama, tawakkul ay as-sidqu fil i'timadi 'ala Allah ma'a thiqati billah wal akhdi bil asbab. Ini pengertian tawakal. Pengertian tawakal, as-sidqu fil i'timadi 'ala Allah. Jujur di dalam menyandarkan urusan kita kepada Allah. Ma'athiqati billah, dengan percaya bahwa Allah pasti akan menolong kita. Wal akhdi bil asbab, dan mengambil sebab, ada usaha. Ini baru namanya tawakal, ya. Sehingga para ulama mengatakan tawakal yang sebenarnya harus terpenuhi tiga perkara tadi. Yang pertama as-sidqu fil i'timadi ma Allah, jujur di dalam menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Yang kedua as-thiqatu ma Allah. Yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan menolong kita. Dan yang ketiga, al-akhdhu bil asbab, yaitu mengambil sebab, ada usaha di dalam tawakal. Tidak berserah diri, tidak berpangku tangan, tapi ada usaha yang kita lakukan. Sebagaimana ketika kita belajar, kita harus bertawakal kepada Allah, tapi ada usaha. Usaha untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, usaha untuk
bertanya kepada ahli ilmu, atau usaha dengan membaca dan mencatat ilmu, wahakadha. Qal fahuwa hasbuh ay kafilu. Allah yang akan menjamin, Allah yang akan mencukupkan kepada kita kalau kita bertawakal. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Ini kata para ulama, ya, di dalam ayat ini didahulukan kalimat wa 'alallah, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Sebagaimana pada ayat sebelumnya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini lil hasar, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung di saat pagi hari mereka pergi, kantongnya kosong, perutnya kosong, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Ada tawakal. Ini burung, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, burung tadi ada usaha, dia pergi cari makan, kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian dia pulang, Allah memberikan makanan tersebut, memberikan rizkinya. Kita pun bertawakal kepada Allah di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam belajar, kita pulang membawa faedah ilmu. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa a'dhamur rizqi, dan rizki yang paling mulia, rizki yang paling besar, ay al-ilmu, yaitu ilmu. Ini rizki yang paling mulia, ya. Sehingga ketika kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan berikan rizki kepada kita, rizki ilmu. Qala wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana daiman mutawakkilan musta'inan bi rabbih fi umurihi kulliha. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana daiman mutawakkilan, beliau senantiasa bertawakal kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan Nabi kita adalah sayyidul mutawakkilin. Nabi kita ini adalah pemimpinnya orang-orang yang senantiasa bertawakal, sayyidul mutawakkilin. Qala musta'inan bi rabbih, Nabi kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah fi umurihi kulliha, dalam segala urusannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam segala urusan selalu memohon pertolongan Allah. Nabi dalam segala urusan selalu bertawakal kepada Allah. Qal wa fi du'ail khuruj ats-tsabit 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam dilalatun 'ala dzalik. Sebagai contoh adalah doa yang sahih, thabit, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar rumah, Nabi mengajarkan kita agar kita berdoa. Haitsu kana yaqul, yang mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini doa, ya, sebagai penjagaan kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita ketika kita hendak keluar rumah menuju masjid, keluar rumah menuju majelis ilmu, keluar rumah menuju tempat kerja kita. Kita berdoa dengan doa ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah, maka selesai dari usaha kita, Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita. Ketika Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengajarkan, "Ya Mu'adz,
inni uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguhnya aku mencintaimu. Fala tad'anna an taqula fi kulli duburi salah, maka jangan pernah engkau tinggalkan untuk membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Minta pertolongan kepada Allah. Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Dalam berzikir, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berzikir. Ya, orang bisa malas berzikir, orang lalai kepada Allah karena tidak ditolong oleh Allah. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, tolonglah aku ya Allah untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita senantiasa ya terikat, senantiasa kita ingat bahwa usaha yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Maka para ulama menyebutkan dalam hadis ini bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan kalimat fi kulli duburi salah, ya, di akhir salatmu. Apa yang dimaksud dengan di akhir salatmu? Kata para ulama, kalau Nabi mengatakan di akhir salatmu, itu adalah doa, yang doa itu adalah doa tolab, permohonan dan permintaan, maka berarti dibacanya adalah sebelum salam. Tapi kalau fi duburi kulli salah, di akhir salat, tayyib, kemudian yang dianjurkan di situ dibaca adalah doa yang berarti zikir, doa tsana, zikir, maka dibacanya selesai salam. Kenapa? Karena akhir daripada salat kita sebelum salam adalah waktu mustajab. Sehingga ketika itu doanya adalah doa tolab, permohonan, naam, maka dibacanya kapan? Sebelum salam. Tapi kalau dibaca doanya itu adalah zikir, bentuk pujian, subhanallah walhamdulillah Allahumma antas salam, maka dibacanya setelah salam, ya. Ini kunci atau pilar pertama yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, al-isti'anatu billah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rakizatu tsaniyah, kunci yang kedua, pilar yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai penuntut ilmu. Nah, kita ini sama, semua kita sedang belajar. Yang bicara pun sedang belajar. Ya, ar-rakizatu tsaniyah, husnun niyyah. Yang kedua, kita memperhatikan niat kita. Husnun niyyah, talibul ilmi, para penuntut ilmu wajib menjaga niatnya, memperbaiki niatnya, ya, meluruskan niatnya. Qala fal mar'u yaj'alu niyyatahu lillahi azza wa jalla fi talabil ilmi mukhlishan lillahi fi dzalik. Kata Syekh, fal mar'u yaj'alu niyyatahu lillahi azza wa jalla, maka seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa menjadikan niatnya itu hanya untuk Allah, meluruskan niatnya hanya untuk Allah, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Dia jaga niatnya ketika dia belajar karena Allah azza wa jalla, ketika dia hadir majelis ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia menghafal karena Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishan lillahi fi dzalik, diikhlaskan semuanya karena Allah. Karena ketika kita datang ke majelis ilmu kita sedang beribadah, ketika kita menghafal kita sedang beribadah, ketika kita sedang mencatat kita beribadah, kita membaca kita beribadah, maka ibadah ditujukan hanya untuk Allah. Di sini Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Mencari ilmu, belajar ilmu itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Idza sahhatin niyyah, kalau niatnya itu benar, niatnya itu sahih, niatnya itu lurus. Ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana niat itu benar wahai Imam? Raf'ul jahl an nafsi wa an ghairi.
Niat yang benar di dalam belajar, niat yang benar di dalam mencari ilmu, tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Kita datang majelis ilmu karena kita bodoh, karena kita tidak tahu, sehingga kita pulang dari majelis ilmu kita membawa ilmu. Kebodohan yang ada pada diri kita hilang, kebodohan yang ada pada keluarga kita hilang. Ini yang kita harapkan. Sama-sama ketika mendapatkan faedah diamalkan, kemudian disebarkan. Sehingga tugas di dalam menyebarkan ilmu, tugas di dalam mengangkat kebodohan dari umat ini, bukan hanya tugas ahlul ilmi, bukan hanya tugas seorang ustadz, bukan hanya tugas seorang da'i, tapi kita semua ta'awun, saling kerjasama. Ya, saling kerjasama. Kita punya tugas untuk menyebarkan ilmu yang kita peroleh pada diri kita, pada anak istri kita, pada keluarga kita, sehingga semuanya ikut sama-sama mendakwahkan ilmu. Nah, ini yang diharapkan. Qal la yuridu sum'atan wala syuhratan. Penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu syar'i, tidak menginginkan sum'ah wala syuhrah, tidak menginginkan pujian dari manusia, tidak menginginkan agar menjadi orang yang dikenal di masyarakatnya. Wala aradan min a'radid dunya, tidak menginginkan gemerlapnya dunia, karena yang dicari adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang dicari, bukan ilmu dunia. Kalau yang dicari adalah ilmu dunia, ilmu kedokteran, ya, ilmu komunikasi, ilmu apalagi arsitek, atau ilmu-ilmu dunia yang lainnya, ilmu pertanian, maka boleh ditujukan untuk dunia. Ya, kalau ada orang, saya mau belajar ilmu pertanian, saya mau belajar ilmu kedokteran, niatnya untuk apa? Niatnya biar saya dapat pekerjaan, gaji saya besar, boleh tidak? Boleh. Dan ini difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena itu ilmu dunia diniatkan untuk dunia, maka dibolehkan. Tapi ketika itu ilmu agama, ilmu syar'i diniatkan untuk dunia, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini yang membedakan. Maka kata beliau, wa man ja'ala niyatahu lillah waffaqahu Allahu ta'ala wa athabahu ala dzalik. Maka barang siapa yang menjadikan niatnya itu hanya untuk Allah, waffaqahu Allahu ta'ala, Allah pasti akan memberikan taufik kepadanya. Kalau kita datang ke majelis ilmu, kalau kita belajar, kalau kita menghafal, kita niatkan untuk Allah, Allah pasti akan memberikan taufik kepada kita. Yang susah akan dimudahkan oleh Allah, yang berat akan diringankan oleh Allah. Qal wa athabahu ala dzalik, dan Allah akan memberikan pahala dengan niat kita tadi. Ya. Qal li'anna al-ilma ibadatun bal min a'zamiha, karena ilmu dan mencari ilmu ini adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para penuntut ilmu. Kabar gembira bukan hanya masalah dunia, tapi kabar gembira kelak di akhirat. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi para penuntut ilmu jalan menuju surga. Maka busra, kabar gembira ini sudah cukup bagi kita agar kita bersemangat di dalam belajar, agar kita bersemangat di dalam meluruskan niat kita dalam belajar ilmu. Pahalanya surga. Ya, janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wal 'amalu la yakunu al-'abdu muthaban 'alaihi illa idza kana khalisan lillahi ta'ala muttabi'an fihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, wal 'amalu la yakunu al-'abdu muthaban 'alaihi, maka amalan seorang hamba tidak akan memperoleh pahala illa idza kana khalisan lillahi ta'ala, kecuali apabila diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an fihi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kunci dan syarat agar ibadah dan amal kita
diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah azza wa jalla firmankan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Qala wa a'dhamut taqwa, dan sebaik-baik takwa dan takwa yang paling tinggi adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuntut ilmu yang mereka ikhlas karena Allah di dalam belajarnya, Allah akan senantiasa bersamanya. Allah akan memberikan taufik dan pertolongan kepadanya. Qala wal mura'i fi talabil ilmi, tapi sebaliknya, al-mura'i fi talabil ilmi, para penuntut ilmu yang di dalam belajarnya dia niatkan untuk manusia, untuk mencari pujian manusia, agar dipuji oleh manusia. Fadlan an khasaratihi fid dunya fa innahu mu'aqabun fil akhirah. Penuntut ilmu yang tidak ikhlas di dalam belajarnya untuk mencari pujian manusia, maka selain dia rugi di dunia, di akhirat pun mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat sekali. Di dunia sudah sia-sia di dalam belajarnya, kemudian tidak mendapatkan pahala, di akhirat malah akan mendapatkan siksa, wal iyadu billah. Wa minhum, kemudian Syekh membawakan hadis, di antaranya adalah contoh hadis rajulun talabal ilma liyuqala alimun wa qad qil. Ada na'am kama jaa fi thalathah alladhina yushabuna ala wujuhihim fin nar. Syekh membawakan hadis di mana ada 3 golongan manusia yang mereka akan dijebloskan ke dalam api neraka, padahal mereka beramal saleh secara zahir, mereka melakukan amalan-amalan kebajikan secara zahir. Di antara 3 golongan tersebut adalah rajulun talabal ilma liyuqala alim wa qad qil, yaitu seorang yang belajar ilmu, mencari ilmu, tujuannya agar dikatakan sebagai alim dan agar mendapatkan pujian manusia sebagai alim. Dan ini nyata, memang tujuannya demikian, dan mereka tidak bisa memungkiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan aku belajar karena engkau wahai Allah, kata Allah kadzabt, engkau telah berdusta. Engkau belajar liyuqal annaka alim, bahwa engkau sebagai orang alim. Di dalam hadis lain Nabi SAW juga mengingatkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang mencari ilmu yang ilmu itu harusnya ditujukan hanya untuk Allah, tetapi dia mencari ilmu karena ingin mendapatkan keduniaan, maka kelak pada hari kiamat tidak akan mendapatkan surga. Ini ancaman dari Nabi SAW. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, hadis sahih. Dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau juga sabdakan, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahun nar. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk mendebat alim, tujuannya untuk mendebat ustaz, tujuannya untuk mendebat ulama, atau untuk merendahkan orang-orang bodoh, atau agar orang lain memuji dirinya, adkhalahun nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Berat. Dia sudah belajar tapi tujuannya buruk. Tujuannya nanti kalau pintar mau mendebat ustaz, nanti kalau pintar dia akan mendebat ulama, atau ketika dia sudah pintar dia akan merendahkan orang lain yang belum pintar. Tidak boleh. Ya, ini ancamannya adkhalahun nar, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis sahih. Maka kunci yang kedua bagi penuntut ilmu
adalah memperbaiki niat, meluruskan niat di dalam belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rakizatu tsalitsah, kunci yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala, at-tadarru'u ila Allah taala wa su'aluhu at-taufiq was-sadad. Berdoa, merendah diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik, memohon agar senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon taufik, memohon dimudahkan segala urusannya, memohon bimbingannya. Qala wa du'a'u rabbahu istizadah min talabil ilmi. Memohon dan berdoa kepada Allah agar senantiasa ditambah ilmunya. Fal abdu faqirun. Kita sebagai hamba Allah ini fakir. Kita sebagai hamba Allah ini miskin. Miskin ilmu, miskin harta, miskin segala-galanya. Miskin. Kita ini fakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua itu fakir, membutuhkan Allah. Kita semua ini fakir. Fakir, tidak punya ilmu. Kita lahir tidak ada yang memiliki ilmu. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kita ini fakir ilmu, fakir segala-galanya. Maka qal muhtajun ila Allah ghayatal hajah. Ketika kita ini sadar bahwa kita ini fakir, berarti kita butuh kepada Allah dan sangat butuh kepada Allah. Ghayatal hajah, sangat butuh kepada Allah. Wallahu ta'ala hatha ibadahu ila su'alihi wa tadarru'i ilaih. Dan Allah perintahkan kita sebagai hambanya untuk senantiasa berdoa, senantiasa merendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hamba tidak mau berdoa dan mohon kepada Allah, maka hamba ini sombong. Hamba ini sombong, merasa tidak butuh kepada Allah. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang tidak mau meminta dan memohon pertolongan kepada Allah. Allah akan marah bagi siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqal, Syekh membawakan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Berapa kali kita berdoa memohon ilmu, berapa kali kita memohon agar Allah menambahkan ilmu kepada kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan di dalam banyak hadisnya agar kita senantiasa berdoa memohon ilmu. Di setiap pagi Nabi ajarkan kita dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah akan turun kulla lailatin ila sama'id dunya, Allah akan turun di setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir. Dan setiap malam, Nabi katakan kulla lailah, setiap malam Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir. Yang turun Allah, yang menyatakan Rasulullah, yanzilu rabbuna. Jelas kalimat rabbuna. Orang bodoh yang tidak belajar ilmu faham bahwa Rabb itu adalah Allah. Tetapi ahlul kalam, ahlul ta'wil, dari kalangan ahli bid'ah wal ahwa, mereka mentahrif, mereka merubah
kalimat Rabbuna dengan kalimat rahmah. Mereka merubah bahwa yang turun bukan Allah Rabbuna, tapi yang turun adalah rahmah. Hada ta'wilun batil. Ini adalah takwil yang fasid, takwil yang rusak, yang batil. Kalimat yang jelas Rabbuna, bukan rahmah. Sebagian ahlu takwil, ahlul bidah, mereka menakwilkan kalimat Rabbuna dengan apa? Malaikah. Yang turun setiap malam sepertiga terakhir adalah malaikat. Ini takwil yang fasid, takwil yang batil, bertentangan dengan nas dan bertentangan dengan ijma' para ulama dari kalangan salafus saleh. Oleh karena itu, ketika mereka mentakwilkan dengan rahmat, ketika mereka mentakwilkan yang turun adalah malaikat, maka batil dengan nas itu sendiri. Di dalam nas ini Nabi mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Allah mengatakan, siapa yang berdoa pada waktu itu, maka aku kabulkan doanya. Apakah malaikat bisa mengabulkan doa? Apakah rahmat, yang rahmat Allah bisa mengabulkan doa? Qala man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta pasti aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang mohon ampun pasti aku ampuni. Apakah malaikat mengampuni? Tidak. Dan ini sebagai bantahan kepada ahlu takwil yang mereka mentakwilkan lafaz Rabbuna menjadi malaikah, menjadi rahmah, kemudian mentakwilkan maknanya ya dengan takwilan yang fasid. Maka Syekh mengingatkan bahwa waktu yang mustajab bagi talibul ilmi untuk berdoa dan memohon kepada Allah adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Qala wallahu azza wa jalla, ini hadis dalam sahihain dan yang lainnya. Wallahu azza wa jalla amara nabiyahu an yas'alahu al-istizadata minal ilmi. Dan Allah azza wa jalla perintahkan nabinya, perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dan memohon tambahan ilmu. Ya, faqala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan nabinya, perintahkan rasulnya untuk terus berdoa memohon ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai nabi, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Kata para ulama, kalau seandainya ada yang lebih mulia daripada ilmu, niscaya Allah akan perintahkan nabinya untuk meminta tambahan itu. Tapi karena tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu, maka ilmulah yang Allah perintahkan nabinya agar senantiasa memohon dan meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ala lisani Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku hukum dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang saleh. Kata Syekh, wal hukmu huwal ilmu. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim di sini, ya Allah karuniakan kepadaku al-hukm adalah al-ilmu. Berikan kepadaku ilmu ya Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim beristihad kemudian benar istihadnya, maka dia berhak mendapatkan 2 pahala. Nah, hakim di sini pun yang dimaksud adalah alim. Idza istahadal alim, apabila orang alim beristihad dengan ilmunya, kemudian dia benar dalam istihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala istihad usahanya, kemudian pahala kebenarannya. Wa idza istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tetapi ketika dia beristihad dengan ilmunya kemudian salah istihadnya, maka tetap berhak mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena istihadnya dibangun di atas ilmu. Ini para ulama ketika salah dalam istihadnya tetap mendapatkan pahala karena istihadnya dibangun di atas ilmu. Tapi kalau orang jahil coba-coba beristihad, bukan mendapatkan pahala, tapi yang ada dia mendapatkan dosa karena tidak memiliki alat di dalam istihad, dan bahkan akan mendapatkan
dosa waliyadzubillah dan menyesatkan orang lain. Ini prinsip ketiga. Kemudian kata Syekh, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'a li Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil hifdzi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah agar Abu Hurairah memiliki hafalan yang kuat. Abu Hurairah pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta agar Nabi mendoakan Abu Hurairah. Kemudian Nabi pun mendoakan Abu Hurairah agar Abu Hurairah diberi kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bil ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah mengajarkan ilmu, agar Allah memberikan ilmu kepada Ibnu Abbas. Faqal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas di dalam urusan agama. Ajari Ibnu Abbas tentang urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Qur'an. Ta'wil di sini adalah tafsir Al-Qur'an. Fastajaba Allahu du'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kabulkan doa nabinya. Allah terima permohonan nabinya. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu la yasma'u syai'an illa hafizah. Subhanallah. Ini Abu Hurairah. Ya, setiap kali mendengar hadis dan setiap kali dia mendengar apapun, kata Syekh, la yasma'u syai'an, apapun yang didengar oleh Abu Hurairah, baik itu hadis atau yang lainnya, illa hafizah, pasti langsung dihafal Abu Hurairah. Ya, langsung dihafal Abu Hurairah. Dan begitu juga sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya kalau mendengar hadis Nabi, langsung mereka hafal. Ya, ketika di majelis Nabi membawakan hadis, baik itu yang panjang maupun yang pendek, langsung mereka hafal. Tidak ada sebagian sahabat kemudian katakan, ya Rasulullah ulangi, saya belum hafal. Ya Rasulullah ulangi lagi. Tidak. Ini kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat di dalam masalah hafalan. Nah, termasuk Abu Hurairah yang sangat dikenal dengan kuatnya hafalannya. Apapun yang didengar oleh Abu Hurairah illa hafizah, pasti langsung dihafal oleh Abu Hurairah dan kuat hafalannya. Wa asbaha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma habrul ummah wa tarjumanil Qur'an. Bahkan Ibnu Abbas telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas menjadi ulama dari kalangan umat ini. Ibnu Abbas menjadi penterjemah Al-Qur'an. Artinya menjadi ulama tafsir dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi rujukan oleh para sahabat-sahabat senior di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Abbas berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari belajarnya Ibnu Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa la yazalul ulama ala hadha yatadarra'una ila Allah wa yas'alunahu al-ilm. Nah, para ulama setelah para sahabat dan sampai hari ini mereka terus senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Berdoa memohon ilmu para ulama. Qal fa hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagai contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qal yadhhabu ila al-masajid wa yasjudu lillah wa yas'alu. Ibnu Taimiyah kebiasaannya adalah beliau senantiasa mendatangi masjid-masjid Allah. Wa yasjudu lillah, kemudian dia salat di masjid, kemudian dia sujud kepada Allah. Wa yas'aluh, dan dia berdoa baik di dalam sujudnya maupun doa ketika berada di masjid. Fayaqul, dan doa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ya muallima Ibrahim 'allimni wa ya mufahhim Sulaiman fahhimni. Doa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Allah, wahai yang mengajarkan Ibrahim, ajarilah aku ilmu. Wahai yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, pahamkanlah aku dalam urusan agama. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahu du'ah, dan Allah pun mengabulkan doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah imam dalam berbagai macam ilmu, dalam berbagai cabang ilmu. Di antaranya karena sebab doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Bahkan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, na'am, ulama ya dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ulama fuqaha, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala sebagian menyebutkan bahwa Ibnu Daqiq Al-Aid adalah salah satu dari murid Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Belum memiliki syarah untuk kitab Umdatul Ahkam, ya, Umdatul Ahkam termasuk syarah yang sangat terkenal adalah syarah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, Al-Ihkam fi Syarhi Umdatil Ahkam. Qal qad jama'a Allahu lahu al-ilma hatta ka'annahu baina 'ainayhi ya'khudhu ma yasha wa yatruku ma yasha. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau menggambarkan Ibnu Taimiyah, menggambarkan keilmuannya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, qad jama'a Allahu lahul ilma. Allah telah mengumpulkan ilmu pada dirinya, pada diri siapa? Ibnu Taimiyah. Hatta ka'annahu baina 'ainayhi, seakan-akan ilmu itu ada di antara kedua mata Ibnu Taimiyah. Seakan-akan ilmu itu ada di antara dua mata Ibnu Taimiyah. Ya'khudhu ma yasha. Ibnu Taimiyah akan mengambil mana saja yang dia mau, wa yatruku ma yasha, dan Ibnu Taimiyah akan meninggalkan mana ilmu yang akan dia tinggalkan. Jadi Ibnu Taimiyah memiliki hafalan yang sangat kuat. Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman yang sangat bagus, sampai-sampai ilmu itu seperti di antara kedua matanya. Kapan dia ingin mengeluarkan ilmu, dia keluarkan. Kapan dia ingin membacakan ilmu, dia bacakan ilmu tersebut. Ini menunjukkan keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sehingga para ulama-ulama yang insaf, ulama-ulama yang mereka jujur di dalam ilmu, baik itu ulama-ulama yang satu akidah dan manhaj dengan Ibnu Taimiyah, atau ulama-ulama yang mereka memusuhi akidah dan manhajnya Ibnu Taimiyah, mereka semua akan memuji keilmuannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ulama yang benar-benar dia insaf, jujur, ya, meskipun berbeda akidahnya dengan Ibnu Taimiyah, akan memuji Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kecuali mereka para ulama-ulama mereka ulama-ulama buruk yang memiliki kebencian kepada Ibnu Taimiyah, ya, mereka akan memfitnah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga Ibnu Taimiyah bolak-balik masuk penjara, baik itu penjara di Mesir, di Iskandaria, bahkan penjara di Suriah, berkali-kali bahkan beliau meninggal di penjara karena sebab ulama-ulama ulama-ulama yang memusuhi Ibnu Taimiyah, yang mereka tidak menjelaskan atau tidak bisa membawakan hujah-hujah dan bukti-bukti ilmiah untuk membantah Ibnu Taimiyah rahimahullah, tetapi mereka hanya bisa memfitnah dan menjebloskan Ibnu Taimiyah ke dalam penjara. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala. Yang ketiga, bagi penuntut ilmu senantiasa berdoa dan memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rakizatur rabi'ah, prinsip yang keempat, kunci yang keempat untuk meraih ilmu, salahul qalbi. Salahul qalbi, hati yang bersih, hati yang baik. Ini penting bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu kalau hatinya buruk, hatinya sakit, hatinya banyak virus-virus, susah untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, karena ilmu ini datangnya dari Allah, dan ilmu ini baik, dan ilmu ini akan menempati hati yang baik. Maka hati harus dibersihkan. Salahul qalbi, memperbaiki hati, membersihkan hati. Kewajiban penuntut ilmu, selain dia membersihkan pakaiannya, dia membersihkan badannya, maka yang lebih penting adalah membersihkan hatinya untuk bisa menerima ilmu. Qala fal qalbu wi'aul ilmi, hati adalah wadah bagi ilmu. Fa in kana al wi'a'u salihan khazana ma fihi wa hafidha. Kalau seandainya tempat dan wadah itu bersih, maka akan bisa menampung dan akan bisa menjaga ilmu-ilmu. Wa in kana al wi'a'u fasidan dhayya'a ma fihi. Tapi sebaliknya, kalau wadah dan tempat itu kotor, lagi rusak, maka tidak bisa lagi menampung ilmu. Tidak bisa menampung ilmu. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-qalba asasa kulli syai'. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa hati ini sebagai pondasi segala-galanya.
Hati sebagai pondasi dan hati sebagai raja bagi anggota tubuh ini. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Hadis dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau daging ini baik dan sehat, maka akan sehat dan baik seluruh tubuh kita. Tapi kalau seandainya segumpal daging ini sakit, terkena virus, maka akan rusak seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Maka kata Syekh, wasalahul qalbi yakunu bi ma'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Maka membersihkan hati, memperbaiki hati, mensucikan hati adalah dengan mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, di sini pentingnya tauhidul asma'i was sifat. Bagi para penuntut ilmu, senantiasa mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah. Qala wat tafkir fi makhluqatihi. Punya antum apa? Wat tafkir apa tafakkur? Tafakkur. Baik. Wat tafakkur fi makhluqatihi wa ayatihi. Dan kita lihat, kita fikirkan ya, tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluknya. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan pepohonan dan gunung-gunung, Allah menciptakan lautan. Di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Qal wa yakunu bitadabburil Qur'anil azim, dan juga dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati kalian sudah terkunci? Nah, ini ya, membersihkan hati, mensucikan hati dengan mentadaburi Al-Quran. Qala wa yakunu kadzalika bi kathratis sujudi wa qiyamil lail. Kata Syekh, membersihkan hati seorang adalah juga dengan cara memperbanyak sujud dan qiyamul lail, salat baik yang sunnah, salat qiyamul lail, memperbanyak sujud akan membersihkan hati. Karena dengan salat kita akan merendah di hadapan Allah. Dengan salat kita akan rendah di hadapan Allah. Bahkan ketika kita sujud bersama para jamaah, maka kita akan sama bahwa kita sebagai hamba Allah tidak ada yang lebih tinggi kecuali dengan iman, kecuali dengan amal salehnya. Yang memiliki jabatan akan sama ketika imam rukuk, dia akan rukuk. Yang kaya ketika imam sujud akan sama-sama sujud di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa yang lebih tinggi kecuali dengan iman dan amal salehnya. Qala wa yatajannab mufsidatil qalbi wa amradah. Membersihkan hati dengan menjauhi penyakit-penyakit hati, menjauhi virus-virus hati, dengki, kedengkian, hasad, iri, semuanya dibuang. Ya, dengki kepada saudaranya yang sama-sama belajar, dengki dengan temannya sama-sama menuntut ilmu, tidak dibolehkan. Tetapi yang dibolehkan adalah ada ghibtah, ada keinginan yang sama sebagaimana temannya. Ketika temannya sudah hafal satu hadis, dia ada rasa cemburu, tapi cemburu untuk mendapatkan ilmu yang sama, bukan cemburu yang buruk, bukan kedengkian yang buruk, tapi ghibtah. Ketika temannya bisa membaca, maka dia ada rasa keinginan untuk sama seperti temannya. Ketika temannya semangat di dalam mencatat, dia ada semangat juga yang sama. Qal fa innahu la qala fa innaha in wujidat fil qalb atau in wajadta fil qalb fa innahu la yastati'u hamlal ilm. Karena penyakit-penyakit hati itu kalau kita dapati pada hati kita, maka hati itu tidak akan bisa menampung ilmu. Fa in hamalahu la yafqah. Kalaupun seandainya hati itu bisa menerima ilmu, maka tidak akan bisa menjadikan seorang itu faqih dan faham dalam urusan agama. Karena hatinya sakit. Hatinya ada virus
yang menghalangi dia untuk bisa memahami pelajaran, memahami ilmu, untuk menghafal ilmu. Qala kama qala Allah Ta'ala 'anil munafiqin mardil qulub. Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik yang mereka itu adalah orang-orang yang sakit hati. Ini munafik ini barisan sakit hati. Orang-orang munafik, orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Qala lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang munafik mereka punya hati, tapi mereka tidak memahami. Mereka punya hati, tapi hati mereka mati. Hati mereka rusak. Ya. Qala wa amradul qulubi naw'an. Kemudian penyakit hati itu ada dua macam. Ini ya perlu dicatat, penting bahwa hati ini memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, sehingga ada virus-virus, penyakit-penyakit yang akan mengganggunya. Nah, disebutkan oleh Syekh di sini bahwa virus dan penyakit hati ini ada dua. Yang pertama syahwat, yang kedua wasyubuhat. Penyakit hati yang pertama adalah syahwat, penyakit hati yang kedua adalah syubuhat. Qala fasyahawat kahubbid dunya wa maladzatiha walinsyghali biha. Penyakit hati yang itu adalah syahwat, seperti cinta dunia dan kesenangannya, cinta dunia dan berbagai macam atribut-atribut dunia, walinsyghal biha, dan menyibukkan diri dengan dunia sehingga dia lalai untuk beribadah, menyibukkan dunia sehingga dia lalai untuk belajar dan mencari ilmu. Wa hubbis suwaril muharramah, mencintai dan hobi dengan gambar-gambar yang diharamkan. Wa sama'il muharramat, dan suka mendengar yang diharamkan. Minal aswati wal mazamiri wal ghina, suka mendengar hal-hal yang diharamkan, mendengar suara-suara nyanyian, suara-suara musik. Wa kadzalika an-nadharil muharram, begitu juga melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Ini adalah penyakit hati syahwat, penyakit hati syahwat. Qala yang kedua wasyubuhat, penyakit hati yang berbentuk apa? Syubhat. Kali'tiqadatil fasidah, seperti keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ahli sunnati wal jamaah. Qal wal a'mali al mubtada'ah, dan amalan-amalan bid'ah. Karena amalan-amalan bid'ah ini dibangun dari hati yang penuh dengan syubhat. Walintima liltijahatil fikriyah al bid'iyah, bergabung dengan kelompok-kelompok pemikiran yang rusak, kelompok-kelompok bid'ah yang menyimpang, al mukhalifah li maslakis salafis salih, kelompok-kelompok yang menyelisihi jalannya salafis salih. Nah, ini penyakit-penyakit syubhat, dan ini lebih berbahaya dari penyakit syahwat, dan ini akan merusak akidah dan merusak keimanan seorang. Wa min amradil qulub as-sadati 'anil ilmi aidan, dan termasuk penyakit hati yang bisa menjauhkan seorang dari ilmu adalah al-hasad wal ghil wal kibru. Ada hasad, ada iri, ada kesombongan di dalam hati penuntut ilmu. Ketika dia menyombongkan diri kepada temannya yang lain, kemudian dia hasad kepada teman yang lain, dia membenci temannya yang lain, ya, maka ini bisa menghalanginya dari mendapatkan ilmu. Wa min mufsidatil qalbi, dan termasuk yang bisa merusak hati seorang, ai fudulun naumi, banyak tidurnya, wa fudulul kalam, banyak ngomongnya, banyak tidur, banyak ngomong, wa fudulit ta'am, banyak makan. Kalau sudah banyak tidur, kemudian bangun tidur banyak ngomongnya, kemudian sudah banyak ngomong, lapar dia banyak apa? Makannya. Kapan belajarnya? Kapan dia menghafalnya? Kapan dia bergadang untuk mencatat dan murojaah pelajarannya? Kapan dia semangat untuk menghadiri ilmu? Ya, kenapa? Ketika dia datang ke majelis ilmu, yang dia pikirkan adalah makan. Ketika dia datang di majelis ilmu, yang dia pikirkan bagaimana dia tidur. Kemudian ketika dia pulang, bagaimana dia berbicara dan ngomong dengan orang. Nah, ini ya, ketika berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam bicara,
dan berlebih-lebihan dalam tidur dan istirahat, maka ini bisa merusak hati. Qala fatajannubu hadhil amrad wal mufsidat salahun lil qalbi. Maka menjauhi perkara-perkara ini semuanya dari penyakit-penyakit dan virus-virus tersebut akan bisa membersihkan hati dan memperbaiki hati kita. Maka hati kita ini adalah tempatnya ilmu, maka tempatnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian tempatnya ini harus dijaga, jangan sampai terkena virus, sehingga ilmu itu menetap di dalam hati kita, sehingga kita bisa memahami ilmu yang ada di dalam hati kita. Ini prinsip yang keempat disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Qala ar-rakizatul khamisah. Kemudian prinsip yang kelima dari ar-rakaizil asyarah, dari 10 prinsip, az-zaka. Yang kelima adalah zaka, kecerdasan. Ini penuntut ilmu harus memiliki apa? Kecerdasan. Kecerdasan. Qala wadz-zaka'u yakunu jibillah. Kecerdasan itu ada yang memang bawaan. Dari lahir Allah sudah memberikan apa? Keutamaan. Berikan dia menjadi anak yang cerdas. Allah memberikan kelebihan pada dirinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka kecerdasan itu ada karena karunia Allah, jibillah, bawaan. Wa yakunu muktasaban. Zakat dan kecerdasan itu pun bisa diusahakan. Maka ada 2 cara tadi. Yang pertama memang dia diberi karunia oleh Allah. Yang kedua adalah apa? Ada usaha untuk bisa cerdas, usaha untuk bisa pandai. Fa in kana al-mar'u dzakiyan qawah wa illa marrana nafsuhu hatta yaktasibah. Kalau memang dia sudah memiliki apa? Kecerdasan, maka dijaga kecerdasan ini. Dijaga. Bagaimana? Dengan terus belajar. Bukan karena dia punya kecerdasan, sekali baca dia faham, sekali baca dia hafal, kemudian dia santai sajalah. Nah, tapi dia jaga dengan terus belajar. Tayyib. Wa illa marrana nafsuhu hatta yaktasibah. Tapi kalau dia belum memiliki kecerdasan, tayyib, maka wajib dia untuk terus berusaha, terus melatih, ya, berulang-ulang sehingga dia mendapatkan kecerdasan. Ini harus ada usaha. Bukan kemudian dia down. Sudahlah, ana tidak faham, ya, kemudian malas. Teman ana sekali baca paham, sekali hadir majelis ilmu dia bisa mendapatkan ilmu sekian persen. Ana nggak paham. Enggak. Terus dilatih, tamrin, dilatih. Ya, karena semuanya ada dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kecerdasan dari awal ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berusaha ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamrin, marin. Harus ada latihan berulang kali. Para ulama dahulunya pun tidak semuanya dari awal cerdas. Di antara murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah, ada mereka yang tidak cerdas. Kalau tidak salah namanya Rabi', murid Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menjelaskan satu masalah sampai 40 kali. Dan diulang-ulang 40 kali. Tidak paham. Dan di sini kesabaran muallim, kesabaran Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kesabarannya mengajarkan sampai 50. Kalau kita ngajarin berapa kali? Sekarang contoh, kita lagi apa semua anak-anak kita? Daring. Ya, kita ngajarkan 3 kali sudah nggak karuan. 3 kali saja anak kita tidak paham, bukan bicara, yang keluar apa? Yang keluar tangan kita. Dan ini banyak, ya, keluhan dari wali murid, wali santri, ya, sehingga mereka paham ternyata mengajar itu bukan mudah. Ya, apalagi ketika mendapatkan siswa atau pelajar yang mungkin beda dengan teman-temannya yang lain di bawahnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan satu masalah kepada Rabi' sampai berapa? 40 kali. Dan Rabi' pun begitu sabar untuk terus belajar dan belajar. Marin, dilatih terus. Ya, ini butuh kepada tamrin, latihan. Kalau kita menghafal satu ayat yang pendek, sekali baca tidak hafal. 2 kali baca belum hafal, 3 kali baca belum hafal. Para ulama katakan 10 sampai 20 kali baca. Baca terus, satu ayat 10 20 kali, setelah itu tutup. Udah, setelah itu dibaca. Satu ayat saja. Begitu juga hadis. Dibaca hadis-hadis yang pendek dulu.
Baca sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, setelah itu tutup, kemudian dia apa? Dilatih sendiri. Dan seterusnya. Ketika sudah terbiasa, maka setelah itu akan mudah. Ya, kemudian berinjak kepada ayat yang lebih panjang, berinjak kepada hadis-hadis yang lebih panjang. Wahakadha. Begitu yang dilakukan oleh para ulama. Jadi ada tamrin, ada latihan, bukan menyerah karena melihat temannya cerdas, kemudian kita sudahlah, ya, enggak, harus ada latihan. Qala wadh-dhaka'u minal asbabil qawiyyah al-mu'inatu ala tahsilil ilmi. Naam, kecerdasan itu ya termasuk sebab yang paling kuat di dalam meraih ilmu. Nah, bagaimana kita bisa cerdas? Ya tadi, latihan dulu. Berarti orang yang belum memiliki kecerdasan, dia harus apa? Harus melalui tahap latihan lebih. Yang sudah memiliki kecerdasan, maka dia harus terus menjaganya dan menambahnya, sehingga tidak meremehkan ilmu. Nah, berapa banyak orang yang memiliki kecerdasan, ketika dia meremehkan ilmu, dibalap oleh siapa? Yang tadinya tidak cerdas. Oleh karena itu, kata Syekh, qal wadh-dhaka'u minal asbab al-qawiyyah al-mu'inatu ala tahsilil ilmi. Ya, dzaka, kecerdasan merupakan sebab yang paling kuat untuk meraih ilmu. Qal wa fahmihi wa hifdhih, dan dzaka, kecerdasan itu pula sebab yang paling kuat untuk bisa memahami dan menghafal ilmu. Nah, qala wat tafriq bainal masail, dan untuk membedakan permasalahan satu dengan yang lainnya dibutuhkan kecerdasan. Wal jam'u bainal adillati wa ghairiha, begitu juga untuk menggabungkan dalil-dalil, ya, juga dibutuhkan kecerdasan. Maka ini ya wajib bagi kita untuk mengetahui kadar kemampuan kita. Ternyata kadar kemampuan kita menghafal satu kalimat, satu mufradat butuh untuk dibaca 10 sampai 50 kali. Contoh sembah mufradat apa? Masjidun dibaca, masjidun 10 kali masjidun. Artinya apa? Masjid. Cara penulisannya bagaimana? Dia hafal tapi belum tentu bisa nulis. Nah, ini banyak dari kita hafal tidak bisa nulis. Harus, bahkan yang benar adalah ditulis dulu kemudian dihafal, ya, sehingga dia bisa hafal, dia bisa menulis. Kemudian ada lagi, seumpamanya hadis atau ayat, kita mencatat, dicatat, ditulis, setelah itu baru dihafal, dan itu akan lebih kuat. Setelah kita hafal, kata para ulama, agar hafalan kita kuat, maka diamalkan. Dan ini disebutkan oleh para ulama seperti Imam Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih. Kata para ulama seperti Imam Sya'bi rahimahullah, bahwa kami di dalam menjaga hafalan hadis kami adalah dengan cara kami amalkan. Setiap satu hadis yang kami hafal, kami amalkan. Satu hadis kami hafal, kami amalkan, sehingga kuat hafalannya. Sebagaimana kita hafal apa? Surat Al-Fatihah. Padahal kita hafalnya mungkin waktu SD, tapi sampai hari ini, sampai tua, dia masih hafal karena diamalkan. Ya, mungkin hitungan jari orang lupa Al-Fatihah karena diamalkan tadi. Maka kita muhasabah, mengukur diri kita sampai mana kemampuan dan kecerdasan kita, sehingga kita ada usaha yang lebih untuk bisa meraih ilmu. Qala ar-rakizatus sadisah, kemudian prinsip yang keenam bagi para penuntut ilmu, dan ini prinsip yang sangat penting. Qala al-hirsu ala tahsilil ilmi sababun li tahsilihi wa i'anatillahi ta'ala lah. Semangat di dalam meraih ilmu merupakan sebab dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada semangat, ada hirs, berlomba-lomba di dalam menghadiri ilmu, di dalam mencari ilmu, di dalam menghafal ilmu, ada hirs, semangat. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kalian dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Ilmu, semangat. Menghadiri majelis ilmu, semangat. Mencatat ilmu, semangat. Menghafal ilmu, semangat. Murajaah, semangat.
Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Semangat, ya. Wa qala Allah Ta'ala, wallahu Ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Wal insan idza arafa ahammiyatas syai' harisa ala tahsilihi. Naam. Orang kalau dia mengetahui pentingnya sesuatu, ya, betapa pentingnya sesuatu, maka dia akan semangat untuk meraihnya. Ya. Orang semangat ketika dia tahu kadar sesuatu itu. Contoh, orang begitu semangat di dalam mencari uang, di dalam bekerja. Dia semangat. Keluar pagi, tayyib, ba'da subuh dikeluar. Pulangnya malam, ba'da isya. Kota-kota besar demikian. Ba'da subuh keluar, kerja. Tayyib, pulang sampai rumah isya. Semangat kerja, tidak ada ceritanya malas. Karena dia tahu betapa pentingnya uang dalam kehidupan dia. Nah, kalau kita sebagai muslim, talibul ilmi, tahu betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita, dunia dan akhirat kita, maka kita harus lebih semangat. Ya, karena ilmu lebih mulia daripada harta. Wa qur rabbi zidni ilma, bukan wa qur rabbi zidni mala. Maka ketika kita tahu kadar pentingnya sesuatu, kita akan lebih semangat. Qala wal ilmu a'zamu syai' yatahassaluhu al-mar'u. Sedangkan ilmu adalah suatu yang paling mulia, suatu yang paling berharga yang harus diraih oleh manusia. Fa'ala talibil ilmi, maka bagi penuntut ilmu, al-hirsus syadid ala hifdzil ilmi wa fahmi. Kewajiban penuntut ilmu untuk senantiasa bersemangat dengan semangat yang syadid, semangat yang kuat, menggebu-gebu, ya, ala hifdzil ilmi wa fahmi, untuk menghafal dan memahami ilmu. Oh, enggaklah, kalau menghafal biar anak-anak saja, kita cukup hadir di majelis muda. Sahabat dulu mereka bukan anak-anak. Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka sudah dewasa semua. Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan yang lain sudah besar semua. Tapi mereka semangat di dalam menghafal. Pada saat itu Abu Bakar, Umar, Uthman tidak katakan sudahlah biar Ibnu Abbas saja yang menghafal, sudahlah biar siapa Ibnu Umar saja yang menghafal, atau Anas bin Malik saja yang menghafal. Tidak. Mereka juga semangat di dalam menghafal. Ya, karena tidak ada batasan. Ya, umur di dalam menghafal ilmu harus sama-sama bersemangat. Kita lihat ada beberapa orang, subhanallah. Ana lihat beberapa orang, ya, anaknya mondok. Kemudian sebagian anaknya kuliah. Ayahnya yang lebih dari 50 tahun, mendekati 60 tahun ikut kuliah. Uminya ikut kuliah. Ana lihat dua orang, subhanallah, umurnya 50 tahunan lebih. Anaknya sekarang ada 2 di Madinah. Ada lagi yang 1 di Mesir. Kemudian masih ada di pondok. Itu ayahnya ikut ujian, ikut kuliah. Ada usaha, padahal tidak memiliki background pondok, tapi karena semangat, anaknya kuliah, ayahnya ikut, uminya ikut kuliah. Dan semangat luar biasa. Sekarang sudah masuk semester 4 atau semester berapa? Kuliah yang dari Riyadh, yang cabang dari Riyadh, Jamiatul Imam. Itu subhanallah, ada semangat, ya, ketika mencari ilmu dan tahu kadar ilmu itu. Qal wa mujalasatil ilmi, qal wa mujalasatil ulama wa talaqi anhum, semangat di dalam bermajlis dengan ahlul ilmi, semangat di dalam bermajlis dengan ulama, dan semangat di dalam mengambil ilmu dari mereka. Naam, ini penting. Jangan kita sudahlah ilmu sudah ada di buku, malas untuk bermajlis ilmu. Sudahlah ilmu bisa ditanyakan lewat WA saja, sudah malas untuk datang menghadiri majlis ahlul ilmi. Tidak boleh. Talaqi. Sehingga ilmu itu diambil dari afwah. Ilmu itu langsung diambil talaqi dari lisannya guru. Bukan dengan otodidak. Bukan dengan apa? Otodidak. Tapi lisan guru pada asalnya ilmu. Sehingga ilmunya itu bersambung. Qal wa yahris ala qiraati ala kathratil qiraah, dan semangat untuk banyak membaca. Naam. Hadir di majelis ilmu, mengambil faedah dari para ulama dan dari para ustaz, dari para guru. Di rumah ada waktu membaca.
Tidak hanya berpangku pada majelis ilmu, di rumah membaca. Ada waktu membaca. Kalau kita membaca mungkin belum terbiasa, gunakan tamrin, latihan 10 menit Anda membaca. Khusus 10 menit dalam sehari Anda membaca. Tidak usah banyak-banyak. Lanjutkan, sudah terbiasa 20 menit. Lanjutkan, sudah terbiasa. Bisa-bisa tidak akan sadar kita membaca berjam-jam. Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, Profesor Dr. Abdul Karim Al-Khudair, anggota Lajnah Ad-Daimah dan kibar ulama di Mamlakah, beliau bercerita bahwa ada salah satu dari gurunya beliau. Jadi Syekhu Masyayikhina, kata beliau, guru-guru kami, di antara guru-gurunya kami, ini bukan orang-orang salaf dulu, bukan, tapi orang yang hidup pada zaman itu, pada zaman guru-guru beliau, bercerita bahwa ketika awal malam hari itu menikah, jadi siangnya menikah, malam pernikahannya, setelah akad menikah, malam pernikahannya, harusnya dia menikmati malam indah bersama istrinya. Kemudian ketika dia masuk kamar, dia teringat satu ayat. Kemudian ayat ini apa maknanya? Dia ingin mencari makna yang lebih banyak lagi, faedahnya. Akhirnya dia turun ke maktabahnya, ke perpustakaan dia, pustakaan pribadi. Dia baca mulai ba'da isya dan tidak sadar sampai adzan fajar. Istrinya menunggu nanti dan istrinya tidak berani untuk apa? Mendatangi dan menegurnya. Kata beliau rahimahullah, orang kalau sudah terbiasa membaca, dia tidak akan sadar waktu. Sebagaimana kita baca apa? Kita baca berita, kita baca medsos, tidak sadar kita. Istri manggil kita, enggak dengar. Anak kita manggil enggak dengar, karena sudah terbiasa membaca, menikmati bacaan, padahal belum tentu bermanfaat yang kita baca. Nah, ulama ahlul ilmi, para talibul ilmi, ketika sudah terbiasa dia membaca, maka dia akan benar-benar menikmati bacaannya tersebut. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika dihukumi oleh dokter bahwa engkau sakit wahai Syekh, matanya sakit, fisiknya sakit, suruh istirahat, butuh istirahat sekian minggu dan sekian bulan. Syekh katakan tidak, saya harus membaca, kata Syekh. Dan ketika Syekh membaca, alhamdulillah, dengan sebab itu kemudian Allah memberikan kesembuhan. Kemudian Syekh ditanya oleh dokter, bagaimana engkau tidak istirahat sedangkan kau butuh istirahat? Kata Syekh, istirahatku adalah dengan membaca. Karena ketika seorang dia itu senang pikirannya, maka penyakit itu akan hilang dan dia akan sehat badannya. Dan aku senang kalau aku membaca, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Maka membaca dan memperbanyak bacaan ilmu dari kitab-kitab para ulama, ini salah satu dari bentuk thalabul ilm. Nah, kita biasakan untuk membaca. Orang kita ndak maunya yang instan. Intinya aja Ustadz apa? Nah, ini yang susah. Intinya saja, intinya satu, hukumnya boleh, tapi apa dalilnya? Apa pendapat ulama? Harus kita pahami, ya. Qala wastighlalu umrihi wa awqati. Hendaknya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya, waktu dan umur kita sebaik-baik kita. Wa yakunu sahihan jiddan ala waqtihi. Dan hendaknya kita menjadi orang yang sahih. Sahih itu lebih pelit daripada bakhil. Kalau bakhil hari ini dia pelit, besok dia apa? Dia royal, besok lagi dia pelit, bisa bakhil. Tapi kalau sahih ini benar-benar pelit, medit. Ya. Ketika Hindun, istri siapa? Abu Sufyan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini min malihi wa waladi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini lelaki yang sangat pelit, syahih. Dia tidak pernah memberiku nafkah untukku dan anakku, tidak memberikan nafkah dari hartanya. Kata Nabi SAW, khudhi min mali ma yakfik wa waladik. Kata Nabi, kalau begitu ambil dari hartanya siapa? Abu Sufyan, cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Ini sahih, pelit sekali, ya. Kata Syekh, maka talibul ilmi hendaknya dia pelit di dalam waktunya. Artinya tidak membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi dia gunakan untuk membaca, menghafal, mendengarkan dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ahlinya. Kemudian as-sabi'ah, kunci yang ketujuh, qal al-jiddu wal ijtihad wal muthabaratu ala tahsilil ilmi. Kalau tadi yang keenam adalah apa? Semangat,
Ya, ini namanya himmah aliyah. Ada semangat yang kuat. Qal ar-rakizatus sabi'ah. Pada kunci yang ketujuh, al-jiddu wal ijtihad wal muthabaratu ala tahsilil ilmi. Bersungguh-sungguh, ya, serius di dalam meraih ilmu. Ya, bukan sekedar yang penting hadir, bukan, tapi sungguh-sungguh di dalam belajar. Talibul ilmi, sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh di dalam menghafal ilmu. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama. Kesungguhan mereka di dalam belajar, kesungguhan mereka di dalam menghafal, kesungguhan mereka di dalam mencari ilmu. Bahkan saking kesungguhan mereka dan semangat mereka dan menjaga waktu mereka, disebutkan oleh ahli sejarah bahwa di antara para ulama ketika mereka seperti Imam Syafi'i, ketika beliau sedang belajar, beliau disuapin oleh saudarinya. Kenapa? Tidak terbuang waktunya. Sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Abi Hatim rahimahullah, ketika beliau berada di mana? Di kamar mandi. Anaknya dari luar membacakan ilmu. Ketika beliau sedang buang hajat, anaknya membacakan ilmu dari luar dengan suara keras agar tidak terbuang waktunya. Subhanallah. Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala pernah menceritakan bahwa ada seorang yang setiap pagi dia pergi bekerja, dan setiap perjalanan menuju pekerjaan, dari rumah menuju pekerjaan melewati lampu merah, dan setiap lampu merah dia berhenti, kemudian digunakan untuk menghafal ayat sampai hafal 30 juz. Dari apa? Dari waktu yang dia gunakan pada saat lampu merah tersebut. Dan ini kebiasaan. Kita lihat kendaraan-kendaraan ya yang ada di negara Arab, kita lihat kebanyakan mereka yang dilantunkan Al-Qur'an. Lantunkan Al-Qur'an. Sehingga kalaupun dia tidak hafal, dia pernah mendengar itu, sehingga tidak asing ayat itu. Tidak asing ayat itu. Ya, bahkan mereka bisa hafal dengan apa? Sebab menggunakan waktu di dalam perjalanan menuju tempat kerja tadi. Nah, ini termasuk dari kesungguhan. Qala wal ibti'ad 'anil kasali wal 'ajaz. Talibul ilmi menjauhi sikap malas, menjauhi sikap lemah. Wa mujahadatun nafsi wasyaitan, harus bersungguh-sungguh melawan nafsunya, melawan dirinya dan melawan syaitan. Ya, karena hawa nafsu ini mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nafsu. Kemudian syaitan akan menghalangi manusia dari jalan kebajikan. Oleh karena itu kata Syekh, fan nafsu wasyaitanu muthabbitan an talabil ilmi. Hawa nafsu, kemudian syaitan, ini menghalangi seorang dari belajar. Maunya orang itu jauh dari ilmu. Karena ketika orang jauh dari ilmu, syaitan akan mudah untuk menggelincirkannya. Syaitan akan mudah untuk menipunya. Syaitan akan mudah untuk membisikinya. Tapi kalau orang memiliki ilmu, maka ini berat bagi syaitan. Berat bagi syaitan. Ya. Wa minal asbab al-mu'inah 'ala al-istihad fi talab, dan termasuk sebab yang bisa membantu seorang untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar, untuk semangat di dalam belajar, qira'atu tarajimil ulama wa sabrihim wa tahammulihim, membaca biografi para ulama. Baca biografi para ulama, biografi dari kalangan para sahabat ketika mereka mencari ilmu kepada Nabi, biografi para tabi'in, biografi para ulama-ulama, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama kontemporer, biografi mereka di dalam mencari ilmu. Qala wa sabrihim, dan kita membaca bagaimana kesabaran mereka di dalam belajar. Wa tahammulihim, kesabaran mereka di dalam rihlah mencari ilmu, jauh dari keluarga, jauh dari anak-anaknya, di dalam tahammul, lawan hawa nafsunya, melawan sifat kemalasannya, kemudian juga di dalam melalui rintangan-rintangan belajarnya, warhalatihim fi tahsilil ilmi wal hadis, bagaimana mereka berkelana mencari ilmu dan mencari hadis. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sejarah. Di antara kitab yang paling bagus menjelaskan tentang sejarah para ulama adalah kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam
Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan biografi para ulama, kemudian bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mencari ilmu dan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kisah para ulama yang sangat masyhur adalah kisah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, laqad rahala Jabirun masirata syahrin li haditsin wahid. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau melakukan perjalanan 1 bulan. 1 bulan hanya mencari 1 hadis. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan rihlah dari kota Madinah sampai negeri Syam untuk mencari 1 hadis Nabi kepada sahabat yang ada di Syam, Abdullah bin Unais, yaitu hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan hurlan buhman, bahwa manusia kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alas kaki, tanpa pakaian, belum dikhitan, tidak membawa apa-apa. Kemudian ketika Jabir bin Abdullah mendengar hadis tersebut, kemudian beliau pulang lagi ke Madinah, perjalanan 1 bulan. 1 bulan menuju Syam, kemudian 1 bulan balik dari Syam kemana? Ke Madinah. 1 hadis Nabi, kesungguhan untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan untuk meraih ilmu. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana kesungguhannya dalam mencari hadis Nabi keliling dunia. Dikatakan oleh ahli sejarah, Imam Dzahabi dan yang lainnya, bahwa Imam Ahmad rahimahullah keliling dunia ilmu, baik yang ada di Jazirah atau yang ada di berbagai daerah, untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala berjalan kaki dari mana? Dari Andalus. Dari Andalus sampai ke Baghdad untuk mencari Imam Ahmad, untuk belajar hadis dan belajar ilmu. Dan ini dilakukan para ulama-ulama kita. Bahkan ulama-ulama kontemporer yang hadir pada hari ini, yang hidup pada zaman kita ini, di antara mereka ada yang berjalan kaki dari negeri Afrika, dari Habasyah, dari Ethiopia, berjalan kaki sampai ke Mamlakah, sampai ke Saudi. Ada mereka yang sampai kencing darah. Ulama kita yang hidup hari ini, rahimahullahu ta'ala. Dan itu juga dilakukan oleh sebagian ulama terdahulu, sampai mereka kencing darah, ya, untuk mencari hadis Nabi, mencari ilmu. Ini kesungguhan yang luar biasa, kesabaran mereka di dalam belajar dan mencari ilmu. Maka kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sarana-sarana, sehingga ini semuanya memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, baik itu sarana kendaraan atau sarana-sarana alat tulis atau sarana-sarana kitab, maka ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rakizatu tsaminah, kunci yang ke-8 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala, al-bulghatu. Al-bulghah, ada bekal. Talibul ilmi punya bekal di dalam belajar, ya, ada bekal sehingga dia bisa belajar. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa bekal di sini bekal makan, bekal minum, bekal pakaian, bekal kendaraan, bekal uang untuk bisa belajar, punya modal. Ya, qala wa hiya ayyufarrighat talibu ghayata juhdi hatta yablugha muradahu fil ilmi wal quwwa fi. Talibul ilmi, dia mengerahkan tenaganya, modalnya, bekalnya untuk bisa sampai kepada ilmu. Dia punya fisik kekuatan, dia punya harta uang, dia punya sarana yang Allah berikan, maka jadikan itu modal untuk meraih ilmu. Naam, tidak semua talibul ilmi itu memiliki kekayaan. Di awal dia belajar, dan ini lebih banyak daripada lebih banyak dari talibul ilmi adalah mereka orang-orang miskin. Tapi karena ada kesungguhan, ada semangat
maka itu bisa mengalahkan mereka yang Allah berikan kekayaan. Dan ini yang terjadi di antara para ulama. Tidak semua talibul ilmi syar'i mereka punya uang lebih untuk belajar. Nah, ini disebutkan oleh Syekh bahwa kita yang memiliki bekal fisik yang kuat, ketika kita tidak memiliki harta, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Hifdzan wa fahman wa taq'idan, untuk menghafal. Kita punya fisik, kita punya kesehatan, modal utama kita di dalam belajar. Maka kita gunakan untuk menghafal. Kesehatan kita tidak sia-siakan, tapi kita gunakan untuk menghafal ilmu. Kita gunakan untuk memahami ilmu. Kita gunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ilmu yang sulit. Ya, ini yang penting. Karena banyak orang yang punya harta, akan tapi ketika dia belajar, dia tidak bersungguh-sungguh, sehingga dia dikalahkan oleh mereka-mereka yang serba kekurangan di dalam belajarnya. Maka pada asalnya di dalam belajar membutuhkan bekal, baik itu bekal fisik maupun bekal harta. Tetapi ketika tidak memiliki bekal harta, maka tidak boleh seorang itu kemudian kendor, kemudian menyerah, tetapi dia harus tetap berusaha dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rakizatut tasiyah, prinsip dan kunci atau pilar yang kesembilan di dalam belajar, suhbatus syekhil muallim. Nah, ini penting. Ya, di antara prinsip adalah suhbatus syekhil muallim. Penuntut ilmu itu harus bersama guru, harus bersama syekh, bersama ustaz, bukan sendirian, ya, bukan otodidak. Fal ilmu yu'khadu min afwah al ulama. Ilmu diambil dari lisan para ulama. Ilmu diambil dari lisan guru, bukan dari buku. Fattalibu likai yartakis fi talabihi lil ilm ala raqizatin sahihah alaihi. Maka talibul ilmi, agar dia benar-benar meraih ilmu, maka dia harus an yujalisal ulama, duduk di majelisnya ulama, duduk di majelisnya ahlul ilmi, belajar kepada ustaz, belajar kepada guru, ya. Wa yatalaqqa minhumul ilma, ambil langsung dari mereka ilmu, ambil langsung dari mereka. Yakunu talabuhu ala qawaid sahihah, sehingga belajar dia itu benar, mengikuti aturan yang benar di dalam belajar kepada guru. Lihat para masyayikh, lihat para ulama, lihat para ustaz, mereka belajar kepada guru, mereka belajar kepada ulama, mereka belajar kepada ustaz. Qal wa yatalaffat bin nassil qur'ani wal hadits talaffudan sahihan la lahna fihi wala tashif. Sehingga talibul ilmi ketika dia belajar kepada guru, dia belajar kepada ustaz, dia belajar kepada syekh, dia bisa melafadzkan Al-Quran dengan benar, dia bisa membaca hadis dengan benar, ya. La lahna fi, tidak ada lahan, tidak ada kesalahan yang fatal. Wala tashif, dan tidak ada penyimpangan. Ini penting. Bimbingan guru, bimbingan muallim, bimbingan syekh di dalam belajar ini sangat penting. Selain kita mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian kita juga akan mendapatkan waktu yang lebih, akan menyingkat waktu yang lebih singkat. Ketika kita membaca membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi ketika kita belajar kepada guru akan mudah untuk mencerna dan memahaminya. Ini sangat penting. Qal wa yafhamuhul fahm as-sahihil murad. Ketika belajar kepada guru, kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Qala wa fadlan an dzalik fa innahu yastafidu minal alim. Lebih daripada itu, murid-murid yang belajar kepada guru, maka dia akan mengambil faedah yang banyak dari guru. Selain faedah ilmu, dia akan mendapatkan al-adab wal akhlaq. Dia akan meraih faedah adab, mendapatkan adab dan mendapatkan akhlak, mendapatkan wara, melihat bagaimana gurunya, akhlaknya, adabnya. Dan ini dilakukan oleh murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Para ulama mengatakan bahwa murid Imam Ahmad rahimahullah yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000, yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000, dan yang mencatat ilmu, yang mencatat
hadis-hadis yang disampaikan Imam Ahmad 500 orang. Yang 4.500 orang mereka melihat kepada akhlak Imam Ahmad. Mereka mengambil faedah adab dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini penting karena adab dan akhlak adalah ilmu yang akan dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupannya. Qala wa alaihi an yatajannaba an yakuna syaikhuhu kitaba. Maka talibul ilmi hendaknya dia menjauhi apa? Sifat sikap otodidak, menjadikan kitab itu sebagai guru. Naam, kitab itu bisa menjadi guru bagi kita setelah guru kita. Kitab menjadi rujukan bagi kita setelah guru kita. Tapi belajar asal adalah kepada guru. Adapun kita menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah dalil adalah dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Qal fa inna man kana syaikhuhu kitabah kathura khata'uhu wa qalla shawabuh. Karena barang siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya akan lebih banyak dan benarnya akan sedikit. Nah, ini bagi mereka yang benar-benar belajarnya bukan kepada guru, hanya bersandar kepada kitab. Tapi talibul ilmi yang dia hadir di majelis ilmu, yang dia belajar kepada guru, kemudian di rumah dia mutolaah dan banyak membaca kitab-kitab, kemudian mencatat dan menukil dari kitab-kitab, maka ini akan menjadikan dia mudah meraih ilmu karena dia menggabungkan antara guru dengan kitab. Tapi kalau dia hanya memfokuskan kepada kitab tanpa guru, maka tersesat. Tapi kalau dia memfokuskan kepada guru tanpa kitab, dia akan selamat tetapi tidak akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Tapi ketika dua-duanya digabungkan, maka ini akan meraih ilmu yang sangat banyak. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Qala wa la yazal hadzal amru fil ummah ila waqtina hadza. Dan hal ini sampai hari ini kita bisa saksikan para ulama. Mereka orang-orang yang menjadi ulama, mereka orang-orang yang menjadi ahlul ilmi, mereka karena belajar kepada gurunya, belajar kepada ulamanya, kemudian mereka menambah dengan wawasan, menambah dengan mutalaah, membaca kitab-kitab para ulama. Wa ma baraza rajulun bil ilmi illa kana mutarabbiyan muta'alliman ala yadi alimin. Ingat kata Syekh, tidaklah seorang itu memiliki ilmu dan memiliki kedudukan dalam masalah ilmu kecuali karena sebelumnya dia terdidik dan diajari oleh guru dan oleh orang alim. Maka orang yang memiliki ilmu dan kedudukan dalam ilmu bukan dari otodidak, tetapi dari apa? Dari didikan murabbi, dari didikan alim rabbani, dari didikan guru yang memiliki ilmu, bukan dari apa? Bukan dari kitab. Dan ini dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, man kana syaikhu kitab fa khata'uhu akthar. Barang siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya akan lebih banyak. Naam, meskipun tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak. Tetapi apa? Bahwa tidak boleh menyandarkan hanya kepada kitab, tetapi kita harus belajar kepada guru. Kemudian ar-rakizatul ashirah. Poin terakhir, kunci yang ke-10, yaitu pilar yang ke-10 yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Dhufairi hafizahullah ta'ala, tuluz zaman. Tulu az-zaman. Belajar itu bukan instan. Belajar itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Nah, kalau orang belajar umum, dia butuh waktu yang lama. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Nah, sampailah dia menjadi orang yang berilmu bidang umum, apalagi agama. Butuh pada waktu yang panjang, ya. Qala fala yahsibu talibul ilm anna talabahu yatimmu bi yaumin aw yaumain aw sana aw sanatain. Ya, janganlah penuntut ilmu itu tergesa-gesa. Kemudian dia berharap dengan belajar 1 hari daurah, belajar 1 hari tabligh akbar, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, ya. Bal inna talibal ilmi yahtaju sabra sinin.
Tidak cukup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belajar. Kata Syekh, bal inna talibal ilm yahtaju sabra sinin. Penuntut ilmu itu butuh waktu yang bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ya, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu. Bahkan kalaupun dia sudah menjadi orang yang berilmu, dia tetap belajar dan hadir di majelis orang yang lebih berilmu. Tidak mencukupkan dengan gelarnya, tidak mencukupkan dengan ilmu yang dia miliki. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sangat sedikit. Maka betapa tinggi derajat atau jabatan atau gelar, berapa banyak gelar yang dimiliki, maka harus duduk di majelis ilmu dengan orang yang lebih berilmu, atau orang yang setara ilmunya, atau orang yang mungkin di bawah ilmunya, untuk mudzakarah, untuk murajaah, saling memberikan faedah. Ya, ini disebutkan oleh Syekh bahwa belajar membutuhkan waktu yang sangat lama. Su'ilal Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau pernah ditanya, ila mata yatlubul mar'ul ilma, sampai kapan seorang itu belajar ilmu? Sampai kapan seorang itu mencari ilmu? Qala hatta yamut fatusabbu mahbaratuhu ala qabri. Sampai dia mati, tidak ada batasnya belajar. Sampai dia mati, sampai dia dikuburkan, kemudian tinta-tintanya itu ditumpahkan di atas kuburannya. Ya, kenapa? Karena para ulama dahulu kemana-mana dia membawa tinta untuk mencatat ilmu. Nah, sampai kapan? Sampai dia mati. Kalau dia sudah mati, maka tintanya tidak ada yang pakai, dibuang. Sehingga belajar tidak ada batasnya. Naam, belajar formal ada batasnya. Ada kuliahnya, ada S1, S2, S3-nya. Tapi belajar ilmu syar'i yang sesungguhnya tidak ada batasnya. Sampai mati. Para sahabat belajar kepada Nabi SAW. Para ulama belajar kepada ulama yang di atasnya. Wahakadha. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, jalastu fi kitabil haid 9 sinin hatta fahimtu. Ya Allah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, aku duduk mempelajari kitabul haid, kitabul haid selama 9 tahun sampai aku benar-benar memahaminya. Belajar kitab haid Imam Ahmad rahimahullah 9 tahun sampai beliau benar-benar memahami tentang hukum seputar haid. Kita belajar kitab haid, maunya baca dari makalah, udah selesai itu paham. Enggak. Ya, enggak. Permasalahan haid luar biasa. Luar biasa. Sehingga para ulama mencantumkan dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam babut taharah atau kitabut taharah, ada kitab khusus, bab khusus tentang haid. Dan para ulama ada yang menulis kitab khusus tentang ahkamul haid wan nifas. Karena ilmu ini luar biasa. Imam Ahmad kalau hidup hari ini Imam Ahmad, apa yang akan dikatakan oleh kaum harokiyun, hizbiyun? Imam Ahmad akan dituduh ini ulama haid wan nifas. Tidak faham waqi', tidak faham realita umat. Sibuk hanya haid dan nifas. Sebagaimana Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani pada saat itu dituduh oleh kaum haroki sebagai ulama haid wan nifas. Karena tidak faham waqi' umat katanya. Kalau ulama tidak paham waqi' realita umat, siapa yang paham? Siapa yang paham? Ulama. Nah, kalau mereka tentang ahkam haid wan nifas saja tidak paham, bagaimana mereka akan berfatwa dan paham realita umat? Ya, ini Imam Ahmad rahimahullahu taala duduk belajar 9 tahun tentang kitabul haid. Wala yazalu tulabul ilmi al-adhkiya yujalisuna al-ulama al-10 sinin wal 20 sanah. Naam, para tulabul ilmi, mereka orang-orang yang cerdas, mereka senantiasa duduk di majelisnya ulama selama 10 tahun, 20 tahun. Bal inna ba'dahum yadhillu yujalisu hatta yatawaffahu. Bahkan sebagian dari penuntut ilmu, mereka terus duduk di majelis gurunya, di majelis ulama sampai ulama itu meninggal atau dia yang meninggal terlebih dahulu. Maka disebutkan oleh para masyayikh bahwa ketika ada ulama, ketika ada ahlul ilmi
yang itu benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni, maka kita bersemangat sebelum mereka dipanggil oleh Allah atau kita yang dipanggil oleh Allah. Ya, dan ini membutuhkan kesabaran. Kesabaran di dalam belajar, kesabaran di dalam bermajlis dengan ulama. Fahadhihi, kata Syekh, ba'du rakaiz allati yanbaghi an yantabiha laha talibu litahsilihil ilmi. Maka ini adalah sebagian pilar dan kunci yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar meraih ilmu. Ya, dan ini kunci yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala. As'alullah tabaraka wa taala an yuwaffiqani wa iyyakum ila al-ilmi nafi' wal 'amali salih. Maka aku mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian semua untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, untuk bisa beramal saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum waqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada para sahabat dan keluarganya dan orang-orang yang mengikuti dan meneladaninya sampai hari kiamat. Hadza wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini selesai dari risalah yang kita baca dari Ar-Rakaiz Al-Asharah litahsil al-ilm. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi semangat bagi kita untuk terus bermajlis ilmu, semangat untuk menghadiri majlis ilmu, semangat untuk menghafal, semangat untuk menghidupkan ilmu, hidupkan ilmu di rumah kita, di masyarakat kita, menjadikan mereka cinta kepada ilmu. Wallahu alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan atau? Sudah? Sudah ya? Atau ada pertanyaan? Atau sudah? Insyaallah paham semuanya ya. Nanti bisa tanya sama beliau nanti. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.